Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D 1C, saya Muhammad Denur Keroman, absen 11. Saya Muhammad Ilman Hakimah dari absen 12. Di sini kami akan memberikan sedikit penjelasan tentang proyek kami, yaitu catu daya 5 volt dan 12 volt. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Oke, sekarang saya akan membuka cover dari project ini untuk menjelaskan tentang rangkaiannya dan juga komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan beserta fungsinya. Untuk pertama itu tegangan dari PLN itu masuk ke kabel power. Nah, ini nanti melewati kabel ya, terus ke saklar. Pada saat di saklar ini apabila belum dinyalakan seperti ini ya, maka tegangan tidak akan melewati saklar tersebut. Jadinya dia akan berhenti di saklar apabila belum dinyalakan. Tapi ketika sudah dinyalakan, maka tegangan akan melewati saklar dan menuju ke trafo. Dia akan ke sini. Dari trafo ini menurunkan tegangan dari 220 volt AC menjadi 15 volt AC CT ya. Jadi kalau CT itu 15 volt dengan negatif 15 volt. Setelah dari output CT ke dioda ini untuk mengarahkan tegangan, dan tegangan menjadi DC, yang dari asalnya AC menjadi DC. Setelah melewati dioda, tegangan melewati kapasitor 3300 mikrofarad. Ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan atau menghilangkan riak pada tegangan tersebut. Setelah melewati kapasitor 3300 mikrofarad, terus menuju ke IC 7805. IC 7805 ini menurunkan tegangan menjadi 5 volt. Tegangan yang dilewatkan tadi dari dioda terus menuju ke IC, dan output dari IC tersebut menjadi 5 volt. Setelah dari IC 7805 terus menuju ke kapasitor 0,1 mikrofarad. Nah, 0,1 mikrofarad ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan output dan menjaring noise atau fluktuasi tegangan output. Setelah dari kapasitor 0,1 mikrofarad terus menuju ke transistor jengkol atau serinya 2N3055. Transistor jengkol ini berfungsi untuk memperkuat arus dan stabilkan arus output. Terus keluarannya kita diparalelkan dengan voltmeter. Ini sebagai penanda penanda tegangan yang keluar dari rangkaian tersebut, yaitu 5 volt, dan juga ini sebagai tegangan output, yaitu berupa USB female A yang nantinya bisa dimasukkan menggunakan USB male A atau yang biasa buat ngecas pada HP. Selanjutnya untuk yang tegangan output 12 volt ini
masih sama yang seperti tadi. Kita dimulai dari kapasitor 3300 mikrofarad. Ini berfungsinya juga sama untuk menstabilkan tegangan dan menghilangkan riak pada tegangan. Terus masuk ke IC 7812. Di 7812 ini sebagai menurunkan tegangan menjadi 12 volt. Tegangan output dari IC 7812 ini menuju ke kapasitor 0,47 mikrofarad. Ini fungsinya untuk menstabilkan tegangan output dan menjaring noise atau fluktuasi tegangan output. Nah, setelah dari kapasitor 0,47 mikrofarad, kita dihubungkan ke transistor 2N3055 atau transistor jengkol. Fungsinya juga sama untuk memperkuat arus dan stabilkan arus output. Untuk tegangan outputnya yang 12 volt, kita disambungkan ke voltmeter sebagai penanda tegangan yang keluar dari rangkaian tersebut atau 12 volt, dan juga sebagai tegangan output menggunakan colokan USB female A yang nantinya bisa dihubungkan menggunakan USB male A. Oke, selanjutnya yaitu adalah cara penggunaan dari alat ini. Jadi di sini kami menggunakan pompa galon yang dimana inputnya itu 5 volt. Dan selanjutnya ada kabel USB. Karena di sini inputnya micro USB biasa, jadinya kami menggunakan micro USB juga biasa. Oke. Kabel power ini bisa ditancapkan ke sumber AC ya. Di sini ada stop kontak langsung. Nah, selanjutnya ada saklar yang di sebelah kiri ini bisa dinyalakan. Ini ada 2 input ya teman-teman. Ada 5 volt dan juga 12 volt. Nah, karena di sini input dari pompa galonnya itu 5 volt, jadinya kami menggunakannya sebelah kiri yang 5 volt. Oke, USB biasa ini bisa ditancapkan. Nah, dari ini kita bisa menghubungkan langsung ke beban atau ke yang mau di charger. Ini udah posisi charging. Oh iya, mungkin dari penggunaan tadi teman-teman bisa mengaplikasikan dengan menggunakan barang-barang lain seperti ya mungkin mengecas HP atau mengecas yang lainnya, tapi dengan dipastikan dilihat dari tegangan ini barang teman-teman itu menggunakan 5 volt atau 12 volt. Jangan sampai keliru. Kalau teman-teman menggunakan 5 volt, ya teman-teman bisa menggunakan charger yang 5 volt, dan sebaliknya kalau menggunakan yang 12 volt, teman-teman bisa menggunakan yang 12 volt. Oke, mungkin itu saja dari pengertiannya, mulai dari pengertian rangkaian, cara kerja sama penggunaan dari barang ini. Mungkin itu saja dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan perbuatan dalam penyampaian dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.